Jakarta tengah malam. Lampu jalan mulai meredup, suara klakson berubah menjadi dengkuran mesin truk dan motor yang melintas cepat. Tapi malam itu, satu kendaraan tidak sedang membawa penumpang yang hidup. Arman baru sepekan bekerja sebagai sopir ambulans di Rumah Sakit Umum Mandala. Sebelumnya ia adalah pengemudi ojek online. Ia ambil pekerjaan ini karena katanya gajinya lebih tetap dan kerjanya cuma ngantar-ngantar. Malam itu, ia ditugaskan mengantar jenazah wanita tanpa identitas, korban kecelakaan tabrak lari yang tubuhnya nyaris tidak utuh, menuju rumah duka di daerah Cibening, 3 jam dari pusat kota. Gak usah takut, kata petugas RS. Udah biasa kok. Cuma bawa jenazah, bukan arwah. Arman menyalakan mesin ambulans. Jenazah sudah dibaringkan di tandu belakang, tertutup kafan. Ia duduk di depan, menyetel radio pelan dan mulai menempuh jalan gelap. Ia memasuki jalan lama, yang jarang dilewati sejak ada tol baru. Pohon-pohon bambu rapat berdiri di kiri kanan. Tidak ada sinyal. Tidak ada rumah. Udara jadi berat. Mesin ambulans terasa lebih berat. Lampu mobil meredup sebentar, lalu menyala merah. Sirene menyala sendiri. Suara keras, lalu menghilang tiba-tiba. Jalanan mulai sepi. Lampu kota makin jarang. Sekitar pukul 1.45 dini hari, radio tiba-tiba berbunyi sendiri. Siaran statis lalu suara wanita berbisik. Aku belum pulang. Aku belum pulang. Arman mengerutkan kening. Ia matikan radio. Alah, paling sinyalnya nyangkut. Beberapa menit kemudian, kaca spionnya memperlihatkan kafan jenazah terbuka sedikit, seperti disentak dari dalam. Arman menghentikan mobil. Ia turun, memeriksa ke belakang. Jenazah masih di sana. Tapi ada bekas sidik jari berdarah di jendela belakang. Lampu kabin belakang menyala otomatis, redup, berpendar kekuningan. Tandu jenazah masih di sana. Tubuh itu diam. Tapi, selimut kafan memang sedikit tersingkap, seolah ada tangan yang menyibak dari dalam. Arman menahan napas. Ia mendekat pelan, menatap wajah jenazah yang tertutup kain tipis. Ia ragu. Apakah harus membenarkan posisi kafan itu atau membiarkannya saja? Tapi insting profesional mendorongnya. Arman menahan napas. Ia mendekat pelan, menatap wajah jenazah yang tertutup kain tipis. Ia ragu. Apakah harus membenarkan posisi kafan itu atau membiarkannya saja? Tapi insting profesional mendorongnya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membetulkan kafan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di jendela belakang ambulans. Bekas sidik jari. 5 jari panjang, jelas membekas dari dalam jendela kaca. Warnanya merah gelap. Masih basah. Darah. Jarinya seperti milik perempuan. Kurus, kuku panjang. Tapi yang membuatnya menggigil. Tidak ada luka di tubuh jenazah. Tidak ada darah yang mengalir. Bekas itu tidak mungkin berasal dari tubuh ditandu. Arman mematung. Telinganya seperti berdengung. Dadanya naik turun, jantung berdebar tak karuan. Dalam diam, ia menatap sekeliling. Tidak ada mobil lain. Tidak ada rumah. Tidak ada suara, kecuali angin yang membawa semilir bisikan yang sulit dimengerti. Jangan dibuka. Arman spontan menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Ia buru-buru menutup pintu ambulans, memastikan terkunci rapat. Ia berjalan cepat kembali ke kursi pengemudi, masuk, dan menutup pintu. Nafasnya berat. Ia mencoba menenangkan diri. Tenang, men. Lo cuma kecapean. Cuma halusinasi. Tapi saat ia melihat kaca depan, darahnya kembali dingin. Bekas sidik jari yang sama kini ada di bagian luar kaca depan. 5 jari. Meluncur turun perlahan. Seolah ada yang tadi berdiri di kap mobil. Dan dalam kilatan sepersekian detik, dari pantulan kaca itu, ia melihat sosok wanita berdiri di balik ambulans.
Wajahnya tanpa kulit. Hanya daging merah dan senyum yang retak. Arman yang kembali menancap gas, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Tapi kini, setiap suara derit di kabin belakang membuatnya semakin kehilangan akal sehat.